Minami, ada kembar, ada pemain kembar nih terjadi di Dewa ini. Iya, dan balik lagi ya, berarti Momon bakal pakai Omen. Momon dengan Omen tuh ya, performnya dari tim sebelumnya aja, Momon tuh udah cukup mengerikan gitu kan ketika dia nge-pick Omen. Dan sekarang dengan tim yang baru yang bisa dibilang dia kayak chemistry juga udah kebentuk, apakah Omennya bakal lebih seram lagi? Dan baru juga dimulai gitu kan, hati-hati, Tachinya bakal langsung digeng dengan 3 orang sekali, Omennya juga bakal coba untuk langsung masuk, di mana WL langsung dicicil, satu flicker dikeluarkan, tapi Human OP dan juga Flava di sana terjebak. Flava bakal ditarik juga, tapi ternyata masih ada flicker yang bisa menyelamatkan. Tapi ternyata 3 orang dari tim Dewa United Esports masih belum puas juga, masih pengen terus dilanjutin biar sampai dari Might Golemnya bisa didapatkan oleh mereka. Ya, foto bawah sebentar kita sini mana dari Might Golem bakal coba, tapi untungnya Nightmare masih bisa untuk mengambil dengan panisnya pastinya. Dan Mamon juga nampaknya bakal pulang karena dia udah setengah darah nih. Menjadi menarik di mana Mamonnya ikutan ngerusuh juga dan akhirnya dia pulang nih. Artinya Omen ya di early bakal ketinggalan nih farmingnya dibanding sama WL nih. Karena kalau kita sini mereka pastinya Mamon akan kehilangan creep wave nih. Paling tidak at least satu creep wave bakal kehilangan nih dari Omen. Jadi menurut gua bakal menjadi keuntungan juga buat Olsen atas. Sementara kita sini dari Men OP masih mencoba kontra karena jungle di invasi terus bakal bisa dicolong bahkan sama Asio Reti sini. Dan artinya memang berbeda jungle-nya dari Olsen atau ya terus Nightmare dipaksa sengsara. Meskipun sekarang untungnya dia udah level 4 juga, bakal menunggu Elandor yang mencoba untuk menatap di sana. Berlangkah bahwa dia engage sama 2 benar WL dan Nightmare, tapi langsung Butterfly Dance dipakai untuk cabut gaji dan bisa mengamankan diri nih Angel. Iya, agak sedikit sulit sih ya kalau memang mungkin mau ngegengnya karya Elandor. Harus diingat juga dari Elandor punya Butterfly Dance dan juga Metamorphosis yang bisa dibilang bisa untuk ngedorong lah gitu kan. Ngedorong dari hero-hero mau coba untuk ngegeng Elandor sendiri. Tapi kita lihat satu double trouble gak connect ke siapapun juga, tapi gak apa-apa. Tadi juga di arah setup bus udah ada beberapa damage yang mulai didapatkan dan ada lagi itu yang lewat-lewat gitu kan. Itu damage-nya range panjang banget, jauh banget dari Flava. Tapi kita lihat untuk Abyssal Dragon sepertinya bakal free untuk tim dari Dewa United Esports. Otomasi dan kita juga masih dengan ini dari All Attack pun juga bakal mencoba untuk ngambil ke arah Dark Slayer ya pasti di sini bakal bertukar sini. Dan nampaknya itu ada informasi ada beberapa Armando ya Abyssal Dragon tuh yang muncul di kedua di dalam game dimana kalau kalian menumbangkan Abyssal Dragon akan mendapatkan 30% damage ke minion dan juga monster jungle. Jadi biasanya dipakai untuk nge-clearing creep yang lebih cepat lagi, nge-clearing jungle juga lebih cepat lagi, membuat mereka bisa rotasi lebih kencang lagi nih. Sementara kita jadi dari 20-nya dengan FC Fireball ya langsung muncul ke arah WL ya. WL dia berada setengah darah setelah Mamon juga udah boleh nge-zoning dan nampaknya Mike Golem masih tarik-tarikin, belum mau coba nyerah apakah Mamon masih pede banget di sini. Flava udah nyampe dengan Mountain Crusher ya, belum bisa korek pasti di sini. Dan kita juga masih ada dari Human OP pun juga masih coba untuk mendefend lagi McGowan. Sementara di arah top lane-nya sendirian doang sebelum bisa ditinggal dan it's gonna be first blood didapatkan oleh seorang Enix nih. Wah, ini harus menjadi perhatian juga ya, karena kalau kita ingat-ingat dan juga bisa dibilang flashback sedikit ke match-match sebelumnya, Enix ini salah satu archer yang gak pernah dilepas sama 44 Apes. Sekalinya dilepas pun NXT biasanya bakal ikutan rotasi gitu sama 44 Apes. Jadi kalau dari archernya ditinggal sendiri, ini NX sama 44 Apes-nya malah bakal enak banget gitu kan buat nyicil. Dan satu lagi di sana ada satu Flying Spear yang gak connect ke siapapun juga. Tapi hati-hati, Elandornya bakal majuin seorang Yue di arah atas dan ternyata Flavanya masih bisa di-takes the kill. Dan sekarang kita lihat Human OP satu buah harus dikeluarkan, tapi ternyata tidak menghentikan pergerakan dari tim Dewa United Esports. Bahkan untuk creepnya sudah diproxy oleh tim Dewa United Esports. Benar banget sih berbadan. Kalau yang gue perhatiin lagi adalah Olsen kembali ya bermain seperti di game pertama. Mereka terlalu bermain aman, mereka terlalu defensif permainannya. Dan tadi kalau kita berkaca lagi di Mike Golem, mereka mendefend terlalu lama sebenarnya sih kalau gue bilang membuat sekarang dari sebenarnya sendirian doang nih. Nah sekarang Human OP udah menemani nih, cuma masalahnya 3 lawan 2 bakal sulit banget sini. Dan Oli Swallow mereka udah berkumpul ke top lane tapi sedikit terlambat sini karena dari Dewa pun juga akan memilih untuk mundur. Kembali tower pun juga sedikit lagi bakal disecure oleh tim Dewa Esports nih. Human OP juga nampaknya mencoba mulai nge-scouting lagi aja, mencari formasi lagi. Foto apa nampaknya udah mulai maju ke arah busnya sini. Dan nampaknya Human OP juga memilih untuk mundur lagi aja. Ember Gears ya connect ke arah Flava, cuma nampaknya damage-nya belum cukup sakit sini. Dan nampaknya di arah PT masih aman-aman tentram. Sementara Laville-nya nih semakin dimanjakan kalau menurut gua sih. Dan sekarang level udah 2000 gold lebih diunggul sama Dewa Esports nih Angel. Lagi-lagi ya, dan hati-hati juga di sana satu harus dikeluarkan untuk coba untuk defend ke arah towernya. Tapi ada damage yang diberikan oleh seorang 20 dengan cukup baik juga. Explosive Fireball-nya dikeluarkan mengikuti pergerakan dari tim Alisal Alta. Dari 20 mau coba untuk masuk nggak bisa juga. Ada satu Flying Spear yang nggak connect siapapun juga, tapi ada seorang Nightmare dengan satu double fire-nya. 20 pun dalam bahaya, tapi ternyata di sana masih bisa diamankan. Nah, 44 pun satu flicker dikeluarkan, tapi ternyata double kill-nya sudah bisa diamankan oleh seorang Nightmare. Nice one untuk Nightmare yang bisa dibilang setup-nya itu
ada tepat di belakang dari tim DNF Esports sehingga dia bisa dapetin double kill. Dan sekarang bakal terjadi pertukaran tower saja di mana Mamon bakal incar di arah bawah, sementara dari Olixolta bakal langsung fokus di arah atas dan satu double trouble connect ke arah seorang Slims yang cukup lama juga double trouble-nya. Benar banget. Dan ini yang kita perhatikan di mana Olixolta akhirnya berani kan untuk mulai meng-engage ke arah dari Dewa, dan menurut gue mereka berbuah hasil yang cukup bagus nih. Mereka berdua kill, sementara Asiorti mereka udah nge-trap tinggi ke arah Flava aja, dan inilah kekhawatiran gue di sini di mana Flava itu counter dengan apa surprise attack yang terjadi di Human OP dengan Splitternya sini berhasil mencoba untuk ngebersihin creep wave, tapi nampaknya towernya tidak bertahan lama. Great breaker gara-gara 2 main sementara dari Namonnya masih bertutup karena Omennya masih alat banget, tapi Bubur cukup sakit dari Tachi, dan Omen pun juga langsung pakai bulk of the process ini meskipun sebenarnya nggak perlu ya, tapi nggak jadi masalah juga untuk lebih safety-nya lagi aja. Dan Dewa di sana dapat 1 kill dan juga dapat tower di arah mid yang menjadi keuntungan buat mereka. Tapi setidaknya tadi kalau kita perhatikan ini Olixolta ketika mereka berani menyerang, mereka bisa kok kasih fight back kayak gini. Inilah kenapa gue sampaikan pentingnya mereka untuk mulai berani agresif, agak coba untuk menghilangkan defensif lagi, karena kalau mereka terlalu main defensif itu menjadi salah satu sasaran empuk buat Dewa Esports sendiri. Benar banget sih. Dan memang ingat ya, permainan ketika ada Yue itu memang permainannya harus banget nabrak gitu kan. Harus banget dari Yue-nya itu harus bisa langsung di-end dengan cepat gitu kan. Dan Elandur memang menjadi pilihan yang cukup tepat. Andai mungkin bakal berbeda urusannya ketika Elandurnya berada di timnya Olixolta ya, maybe. Tapi dengan performa seperti ini pun Nightmare dengan lubunya nggak terlalu buruk gitu kan. Bahkan tadi dia bisa dapetin double kill. Tapi yang harus diperhatikan adalah sekarang Enix-nya juga untuk damage. Menurut aku ya, ini malah dari Enix yang bakal nggak kalah oleh seorang Flava gitu. Dan kalau misalnya didiemin sampai ke arah late game pun dari Flava aja bakal agak sedikit kesulitan gitu kan, karena dia benar-benar bakal main range banget. Dan di arah bawah hati-hati, Mamon dan juga Shorty, bahkan 5 orang sudah berkumpul juga di arah Might Golem saat harus dikeluarkan. Quickbacker pun langsung menjadi tujuannya, bakal langsung 44 dikejar-kejar. Tanti juga bakal menjadi incaran. Well, masih bisa take the kill seorang Tanti, tapi di sana juga Human Open dalam bahaya karena Shorty-nya bakal langsung masuk. Ada satu double trouble yang connect juga, tapi ternyata di sana WL-nya nggak bisa balik dan menjadi nightmare juga untuk tim Olixolta karena 2 orang sudah langsung terpick off di arah mid. Mamon yang bisa dibilang udah low HP bar juga, tapi ternyata masih bisa melakukan tugasnya dengan baik, yaitu untuk clearing Chris. Sementara di arah atas saat ini juga Omega dikejar-kejar di si arah bawah. Lamanya yang sudah terpick off, tapi langsung headshot di sana. Dan menyisakan seorang nightmare seorang diri yang tadi mau nge-pick off Omen, tapi ingat Omen punya thirst-nya atau punya pasifnya yang bisa turun damage cicil-cicil ke arah seorang nightmare. Yes, betul banget sih ini ya, dimana untouchable harus di-respect dari Omen yang berhasil untuk ngelur temen-temennya, dan sekarang dari Lavelle enak banget ngehitnya di sana, langsung auto dapat 2 kill, dan sekarang Lavelle pun juga ada sekitar 4 kill. Bahkan lu lihat selisihnya nih, dari Etchut baru 3.700, sementara dari Lavelle udah 6.000 Angel. Udah 1 item jadi sih diungguli sama Lavelle atas lewat sini, membuat dia jadi sangat-sangat OP untuk di arah mid game. Bahkan ini kita belum late game loh, ini masih baru menuju ke arah mid game-nya, dan Lavelle udah sakit banget sih. Dan sekarang Mamut juga udah menambahkan Curse of Death dalam itemnya dia nih, membuat situasinya nggak menguntungkan buat dan seorang Nightmare pasti sini, karena dia nggak bisa regen lagi karena Omennya udah out banget. Sementara kita lihat dalam sini ya oleh Dragon ambil sendiri nggak masalah, kuat aja gue rasa sini. Dan kurasa sekarang dari tim Olixolta mereka benar-benar cuma bisa bermain lebih defensif, mereka menahan karena mereka di awal mereka emang terlalu safety juga, tapi juga mereka sisi lain juga ada momen mereka kepancing ya mau permainan dari Dewa Esports. Bener, dan itu kayak no problem banget ya untuk Enix ya. Jadi kayak ya udah Holy Dragon emang kenapa? Memang HP-nya dan juga armor dari Holy Dragon lebih besar gitu kan ketika udah menit ke-8, tapi ya masih bisa dapetin dong dari solo. Dan ternyata di arah atas double trouble connect juga ke arah seorang Nightmare, dan di arah bawahnya hati-hati WL bakal langsung diikat juga. Di sana ternyata Embrace-nya masih bisa mendapatkan atau memberikan blood bath ke arah seorang Enix, dan di arah mid point defense player sudah langsung dimunculkan. Ada Human apa yang harus langsung dikeluarkan untuk sedikit memberikan slow ke arah tim Dewa, tapi itu tidak menghentikan langkah mereka untuk mendapatkan tower di arah mid. Otomasi, dan kita juga sebenarnya udah arah mid masih secure, sementara kita sini top lane dan bottom lane dibus bersamaan. Sini tower dan bottom nampaknya gak harus beri defense lagi di sini karena gerobaknya masih bertahan. Ember gesture karena 2 sini langsung diboykan. Asioreti langsung mampir juga. Nightmare yang harus apa di sana, hanya bisa menatapi damage dari Asioreti di sana. Sementara kita coba sini di mana dari seorang Flava ditumbangkan, dan base-nya bakal kosong karena Tachi ditumbangkan, dan dipaksa benar-benar di dalam fountain, gak bisa keluar sama sekali, dan benar-benar dikurung habis. Enchotnya juga bertumbangkan, dan kayaknya udah gak akan bisa lagi. Dan DCC di bawah 10 menit Dewa secure kemenangan di game kedua, 2-0 buat Dewa Esports aja. Wow, dan ini menurut aku picknya dari tim Dynamite Esports ini ialah yang menunjukkan cukup 2 warrior aja, satunya burst gitu kan. Karena ingat DS laner juga
untuk seorang Mamon ya, dia tuh dari dulu juga selalu terkenal dengan kombonya dia selalu